Hai, apa kabar semuanya? Di sini Kak Tri ingin memberikan pelajaran lagi tentang gambar menggambar. Oh ya, di sini ada yang request loh. Kak Tri menggambar putri salju. Oke, kita akan belajar menggambar putri salju ya. Yuk disimak. Baik, sebelum kita belajar menggambar, di sini ada Kak Tri menjelaskan bahwa Katri sudah punya beberapa buku yang Katri sudah buat ya. Jadi di sini ada menggambar dari lingkaran itu gampang. Ini ada beberapa materi yang banyak banget, termasuk cara mewarnai, cara menggoreskan warna, dan juga ada beberapa cara untuk menggambar hewan dan lain-lain. Nah, termasuk ini ada cake ya. Terus ada lagi menggambar buah-buahan dengan oil pastel. Nah, di sini adik-adik bisa belajar menggambar buah-buahan, segala macam buah-buahan ada di sini. Ya. Di sini ada ya sama seperti yang buku yang lainnya, adalah cara menggoreskan warna, mencampurkan warna, dan juga ini ada berbagai macam cara menggambar buah. Ini ada buah mangga, semangka. Nah, ada juga strawberry dan lain-lain ya. Adik-adik sepertinya perlu buku ini ya untuk bisa belajar menggambar buah-buahan. Terus ada lagi menggambar orang dan aktivitasnya. Nah, di sini adik-adik gampang sekali nih untuk belajar bagaimana caranya menggambar orang ya. Jadi di sini ada sama dengan buku yang lain ya. Jadi ada teknik menggoreskan dan mencampurkan warna. Di sini ada menggabungkan warna. Nah, di sini bagaimana caranya menggambar orang nih. Mulai dari bulat, akhirnya jadi begini nih. Nah, di sini ada juga materi untuk mewarna ya. Nah, ada beberapa jenis materi di sini. Bagaimana caranya menggambar orang dengan segala aktivitasnya nih. Banyak banget ini. Tuh, ya. Jadi adik-adik sepertinya perlu buku ini ya untuk bisa belajar menggambar orang. Ada lagi menggambar bunga. Nah, ini bagus banget ini untuk yang suka menggambar bunga nih. Ini ada beberapa macam cara untuk menggambar bunga. Ada bunga matahari, ya. Ada menggambar bunga mawar, ya. Nah, di sini ada bunga mawar dan juga ada bunga anggrek dan bunga yang lainnya. Wah, ini salah satunya adalah ikon Indonesia, ya. Bunga bangkai, ya, atau bunga rafflesia. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga ada menggambar dan warna itu gampang dengan cat poster ini. Wah, ini agak tebal nih bukunya. Macam-macam caranya menggambar. Tapi menggambar ini bisa dipakai untuk dicetak ya, di kaos, di mug dan lain-lain. Nah, seperti ini nih, ini ada contohnya nih. Nah, ini bisa cetak di bantal, di kaos, di tas dan lain-lain ya. Bisa dilihat nih, disimak beberapa teknik dan caranya untuk menggambar. Oke. Baik adik-adik, sekarang kita mencoba menggambar putri salju sesuai dengan request ya. Jadi kita mulai dari sini, dari lengkung ya, lengkung. Terus setelah itu di sini ada lengkung. Ini lengkung buat apa, Kak Tri? Nah, adik-adik bisa lihat nih di sini. Nah, ini jadi apa? Prok jadi apa? Bukan datar kok ya. Nah, oke, begitu ya adik-adik ya. Jadi ini gambar putri saljunya sudah selesai. Nanti kita tinggal diperjelas menggunakan spidol ya.
Wah, sekarang putri saljunya sudah selesai gambarnya ya. Sekarang kita tinggal mewarnai. Yuk, kita warnai. Nah, adik-adik, untuk warna yang tidak merata, adik-adik bisa pakai tisu dilipat seperti ini ya. Terus dilipat sedemikian rupa jadi membentuk sebuah kayak bola-bola kecil, lalu diusap. Nah, diusap secara searah ya, agar warnanya bisa merata. Nah, adik-adik bisa menyiapkan 2 tisu ya, yang satu untuk meratakan warna ini, yang satu lagi untuk membersihkan oil pastel yang adik-adik sudah pergunakan untuk mencampurkan warna. Biasanya di sini kotor ujungnya ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan 2 tisu. Kalau pakai sapu tangan boleh nggak, Kak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi bisa aja bebas, kalau memang nggak ada tisu pakai sapu tangan juga boleh. Nah, ini yang teknik yang terpenting ya. Jadi karena bajunya putri salju ini bling-bling atau gemerlap, jadi kita dasari dulu dengan pakai warna putih. Jadi kita beri warna putih dulu sebelum kita beri warna yang lain. Nah, kita penuhin dulu pakai warna putih. Secara merata ya ke bajunya ya. Tapi kalau ketimpa sama pensil kotor jadinya, nggak apa-apa, karena kan nanti bisa dirapikan dengan warna yang lain. Karena ini kan kita pakainya warna dasar, jadi nanti tidak akan kelihatan. Nah, kalau sudah dilapisi warna putih, bisa dibersihkan dulu pakai tisu. Setelah itu baru kita beri warna kedua, yaitu warna biru tua. Tapi kalau adik-adik mau pakai warna biru yang lain boleh, atau pakai warna ungu boleh, warna yang lain juga boleh. Nah, tapi pengen pakai warna biru tua dulu. Kalau mau dicampurkan atau dikombinasikan warnanya juga boleh, jadi pakai warna yang lain ya. Jadi adik-adik nggak perlu takut-takut ya, jadi memberikan warna ya. Jadi adik-adik bebas, mau pakai warna apa saja bebas, asalkan adik-adik bisa memberikan warna itu secara rapi ya. Jadi tidak usah buru-buru dalam hal memberikan warna.
Yang penting rata dan hasilnya bagus. Nah, ini warnanya sudah selesai ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan tisu lagi untuk meratakan warnanya. Nah, setelah itu adik-adik bisa pakai tusuk gigi atau bisa aja ada alat seperti ini kalau misalkan di mana di pensil warna yang 36 itu, atau yang berapa ini warnanya, ada 48 warna atau 36 biasanya ada ya, disediakan alat gores seperti ini. Nah, ini alat goresnya itu bisa adik-adik pergunakan Nah, alat gores ini bisa digunakan untuk menggores warna-warna yang tadi sudah kita buat ya. Jadi tadi ada warna dasar, terus ada warna kedua ya. Nah, ini bisa digoreskan secara hati-hati ya. Jadi misalkan begini, tuh. Nah, kelihatan kan? Jadi ini ada goresannya. Jadi terkesan seperti berkilau. Ya. Nih. Jadi kayak ada bling-blingnya untuk baju putrinya. Kalau seandainya nggak dikasih warna dasar, boleh Kak Tri. Kalau nggak dikasih warna dasar itu khawatirnya nggak keluar warnanya, ya. Nah, jangan lupa adik-adik memberikan warna ini pakai warna kontras. Jadi misalkan warna dasarnya itu warnanya terang, nah ditimpa oleh warna yang lebih gelap. Nah, kalau sama-sama warnanya terang atau warna-warnanya cerah, misalkan di bawahnya cerah, terus ditimpa oleh warna yang cerah, khawatirnya tidak akan kelihatan ini teksturnya, ya. Jadi adik-adik bisa mengkombinasikan warna dengan warna-warna yang kontras atau bertolak belakang, misalkan warna cerah dengan warna yang gelap, ya. Oke, terus kita lanjut dengan mahkotanya ya. Mahkotanya kita bisa kasih warna.
Nah, udah selesai putri saljunya, tinggal kita merapikannya menggunakan dermatograph ya. Dermatograph ini dilapisi dengan kertas, jadi kalau mau diraut itu menggunakan benang yang ada di sisinya ini, seperti ini, terus ditarik. Oke, kita coba merapikan gambar putri salju. Jangan lupa dialasi dengan tisu ya, supaya nanti tangannya tidak mengotori gambar ya. Oke, putri saljunya sudah selesai. Sekarang mau gambar apa lagi? Tulis di komen ya. Sampai jumpa.